Perkenalkan, ini Datra. Datra adalah karyawan di Mitratel. Dalam pekerjaannya, dia mendapat fasilitas dan sarana kerja IT. Contohnya, seperti laptop dan internet. Namun, tahukah kamu, dalam penggunaannya, semua itu ada aturannya loh. Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, setiap penyelenggara wajib memiliki aturan internal terkait kebijakan penggunaan IT perusahaan. Tujuannya adalah untuk menguraikan fasilitas IT perusahaan, serta sebagai pedoman apabila terjadi kendala dan serangan terhadap perusahaan. Yang diatur adalah semua penggunaan informasi, perangkat elektronik dan komputasi, serta jaringan yang digunakan untuk proses bisnis perusahaan. Berlaku untuk seluruh karyawan, kontraktor, konsultan, pekerja sementara dan pekerja lain di Mitratel, termasuk semua yang terafiliasi dengan pihak ketiga. Lalu, mari kita lihat, apa saja sih pasal-pasal dalam aturan penggunaan teknologi informasi di Mitratel? 1. Penggunaan umum kepemilikan. Seluruh informasi, data, dan dokumentasi yang disimpan pada perangkat yang disediakan, dimiliki, atau disewakan oleh Mitratel, sepenuhnya akan menjadi milik Mitratel, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. 2. Informasi keamanan dan hak milik. Semua perangkat yang terhubung jaringan internal harus sesuai spesifikasi minimum, termasuk kompleksitas kata sandi. Lalu, setiap karyawan harus berhati-hati terhadap bahaya malware dari lampiran email yang tidak dikenal. Karyawan wajib untuk mengunci perangkat atau keluar dari sistem aplikasi ketika tidak berada di tempat. 3. Pengajuan kebutuhan sistem aplikasi IT perusahaan. Sistem aplikasi atau tools IT yang dimiliki perusahaan adalah yang dikembangkan melalui unit IT and Digitalization. Untuk kebutuhan tools, baik baru maupun pengembangan, maka unit terkait wajib mengajukan kebutuhan tersebut, dan unit ITD berhak melakukan review dan menentukan kelayakannya. 4. Penggunaan umum yang tidak dapat diterima. Karyawan dilarang untuk terlibat dalam aktivitas apapun yang ilegal menurut hukum dan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan negara Republik Indonesia. Menggunakan program atau skrip program tertentu untuk mengganggu jaringan aplikasi dan memberikan informasi karyawan kepada pihak luar yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan juga hal lainnya. Penggunaan terkait aktivitas email dan komunikasi yang tidak dapat diterima. Karyawan harus menyadari bahwa dalam menggunakan layanan IT perusahaan, mereka mewakili perusahaan. Contoh aktivitas komunikasi yang tidak dapat diterima adalah membuat atau meneruskan surat berantai, informasi palsu, segala bentuk pelecehan, dan memposting pesan yang tidak terkait dengan bisnis. 6. Blogging dan media sosial. Dalam aktivitas blogging, baik menggunakan properti perusahaan ataupun pribadi, harus tunduk pada syarat dan batasan yang diatur, bertanggung jawab, dan tidak mengganggu pekerjaan rutin. 7. Penggunaan internet. Dalam menggunakan layanan internet, harus dalam rangka tugas dan tanggung jawab pekerjaan karyawan, adalah seperti komunikasi antar karyawan dan non-karyawan untuk tujuan bisnis, mengunduh kebutuhan pembaruan perangkat lunak, dan penelitian. 8. Mempertahankan citra perusahaan. Karyawan harus menyadari bahwa mereka mewakili perusahaan, sehingga dalam menempatkan materi perusahaan di grup berita publik atau layanan sejenisnya, harus melalui persetujuan terlebih dahulu oleh manajer terkait dan akan dipublikasikan oleh unit terkait yang berwenang. 9. Penggunaan perangkat komputasi. Karyawan harus menggunakan jaringan internet perusahaan hanya untuk kepentingan bisnis secara resmi. Harus melindungi login dan kata sandi dari siapapun, memaksimalkan security pada perangkat komputer pribadi, dan menjaga perangkat yang diberikan perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. 10. Ulasan berkala. Untuk memastikan kepatuhan karyawan atau pengguna dengan peraturan ini, akan dilakukan evaluasi atau tinjauan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Apabila terdapat hal yang belum atau cukup diatur dalam peraturan ini, maka akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut. Diharapkan, semua karyawan bisa mematuhi peraturan ini ya. IT Policy dapat dibaca secara lengkap di link di bawah ini.